Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya mahasiswa-mahasiswa sekalian? Semoga Anda menonton video pembelajaran ini dalam keadaan sehat dan semangat. Sebelum saya memulai video pembelajaran ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ayla Filin Windiata SPMPWK, tutor dari tutorial online Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang membaca intensif dan ekstensif, yang terdiri dari beberapa outline ya. Nah, ini dia outline-nya. Yang pertama, nanti akan saya bahas teori membaca intensif, selanjutnya karakteristik membaca intensif, kemudian peran guru dalam membaca intensif, kemudian teori membaca ekstensif, karakteristik membaca ekstensif, peran guru dalam membaca ekstensif, dan perbedaan antara membaca intensif dan ekstensif. Nah, yang pertama nih kita bahas dulu teori membaca intensif. Oh ya, untuk definisi membaca intensif dan ekstensif itu bisa kalian baca ya pada modul Bahasa Indonesia dengan kode MKWU 4108. Di sini saya memberikan materi pengayaan untuk menambah pemahaman kalian agar lebih dalam tentang membaca intensif dan ekstensif. Jadi yang tidak ada di dalam modul, saya bahas dalam video pembelajaran ini. Jadi ini kita bahas dulu teori membaca intensifnya. Kalau yang ada di modul itu kan pengertiannya tuh. Kalau di sini yang kita bahas adalah bagaimana sih pendapat atau teori dari para ahli. Kalau untuk membaca intensif sendiri, menurut Bamford and Day 1998, membaca intensif adalah teknik membaca dengan cermat dan dilakukan dengan latihan gaya kalimat singkat, berlatih kosakata, dan diskusi umum. Tujuan dari membaca intensif adalah untuk membantu siswa memperoleh makna tertentu dari teks dan mengembangkan keterampilan membaca, seperti mengidentifikasi ide-ide utama, dan meningkatkan pengetahuan kosakata dan tata bahasa. Ya, seperti itu ya. Jadi intinya teori dari Bamford and Day ini menjelaskan membaca intensif itu tujuannya untuk membantu siswa memperoleh makna tertentu. Jadi ada tujuannya gitu. Siswa itu membaca dengan tujuan tertentu, seperti seperti mengidentifikasi ide-ide utama dan meningkatkan pengetahuan kosakata dan tata bahasa. Seperti itu. Kita lanjut. Membaca intensif ini ada 3 karakteristik. Yang pertama, pembaca memiliki tujuan untuk memperoleh informasi dan pengetahuan. Karakteristik yang kedua, pemahaman lebih dalam dengan cakupan materi yang sempit dengan cara membaca yang pelan-pelan dan cermat. Nah, karakteristik yang ketiga, hasil dari membaca intensif berupa pemahaman yang berkualitas. Tuh, jadi pembacanya ada tujuan dalam membaca ya, intensif seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya. Terus membacanya juga pelan-pelan dan cermat. Hasil bacaan dari membaca intensif itu berupa pemahaman yang berkualitas. Jadi setelah membaca intensif itu akan memperoleh pemahaman yang berkualitas tergantung dengan tujuan dari siswa untuk membaca intensif itu untuk apa gitu. Ya, selanjutnya adalah peran guru dalam membaca intensif. Jadi guru ini pastinya tentunya turut berperan ya dalam capaian siswa gitu. Jadi untuk membaca intensif ini guru tuh ada 4 peran. Yang pertama pengatur, yang kedua sebagai pengamat, yang ketiga sebagai pengatur umpan balik atau feedback, dan yang keempat sebagai pemberi petunjuk gitu. Jadi ketika mahasiswa itu membaca intensif, gurunya tentunya mengarahkan dan mengamati gitu agar agar apa? Agar tujuan dari membaca intensif itu tercapai gitu. Selanjutnya, nah kini kita udah masuk ke membaca ekstensif. Tadi kan sudah saya jelaskan beberapa tentang membaca intensif. Sekarang kita masuk ke membaca ekstensif. Nah, ini teorinya dikemukakan oleh Nation and Waring 2013 dan Umam 2013. Jadi mereka eh,
mendefinisikan membaca ekstensif itu adalah membaca untuk kesenangan. Jadi artinya siswa melakukan kegiatan membaca karena memang suka membaca dan tidak ada paksaan untuk melakukan kegiatan membaca. Hasilnya bagaimana sih? Hasil dari kegiatan membaca ekstensif adalah gagasan-gagasan tentang pemahaman materi bacaan secara umum ya, secara umum gitu. Jadi, berdasarkan teori ini membaca ekstensif itu tujuannya ya untuk kesenangan, jadi tidak ada paksaan ya dan tergantung minat, siswa terhadap, suatu bacaan gitu. Oke, yang selanjutnya, membaca ekstensif juga tentunya ada karakteristik ya, kalau membaca ekstensif ini lebih banyak nih karakteristiknya daripada membaca intensif. Yang pertama, yaitu siswa membaca sebanyak mungkin, ya karena kan tergantung kesenangan dan minat mereka. Jadi, seperti tidak ada paksaan dan mereka juga enjoy, jadinya siswa dapat membaca sebanyak mungkin. Kemudian yang kedua, berbagai materi tentang berbagai topik tersedia. Biasanya bacaan untuk bahan bacaan untuk membaca ekstensif ini banyak ya, topiknya juga banyak tersedia yang dapat diakses. Terus yang ketiga, siswa dapat memilih apa yang ingin mereka baca sesuai dengan teori sebelumnya ya, dapat memilih sesuai dengan minat dan kesenangan siswa masing-masing. Kemudian karakteristik yang keempat adalah memiliki tujuan yang berkaitan dengan kesenangan, informasi, dan pemahaman umum tuh. Kembali lagi lah intinya tujuannya hanya untuk kesenangan atau beroleh informasi dan pemahaman namun yang secara umum. Yang kelima, membaca menjadi hadiah atau reward tersendiri. Misalnya habis melakukan satu aktivitas, jadi rewardnya dengan membaca, karena mungkin membaca adalah menjadi suatu hobi kan bagi bagi siswa atau mahasiswa tertentu, jadi dijadikan reward gitu, atau hadiah untuk diri sendiri. Kemudian yang keenam, para siswa biasanya mengambil bagian dalam kegiatan pasca membaca. Gitu, jadi lebih lebih banyak ya karakteristiknya. Nah, apakah di sini sudah tergambar perbedaan antara membaca intensif dan ekstensif? Sudah terlihat ya apa bedanya? Nah, kemudian kita beralih ke peran guru dalam membaca ekstensif. Jadi guru juga punya peran walaupun siswa itu memilih eh, bahan bacaan itu sesuai dengan kesenangan dan minat mereka, tapi guru juga tetap memiliki peran dalam membaca ekstensif. Jadi, guru itu berperan untuk membuat kelas membaca ekstensif berjalan dengan baik dan sukses. Kemudian meminta siswa untuk membaca berdasarkan minat dan kesukaan mereka. Jadi tetap dipantau juga, tetap diarahkan, namun berdasarkan minat dan kesukaan masing-masing siswa atau mahasiswa. Gitu. Jadi dibebaskanlah peserta didiknya itu untuk membaca tapi dalam konteks bacaan yang positif. Nah, ini sudah dirangkumkan ya apa perbedaan antara membaca intensif dan ekstensif. Kalau tadi kan kita cuma tahu beberapa. Nah, ini lebih ini nih lebih banyak nih aspek yang membedakan antara membaca intensif dan membaca ekstensif. Aspek yang pertama, untuk tujuan membacanya, membaca intensif itu belajar bahasa atau menjawab pertanyaan ya tadi karena ada ketentuan-ketentuan khusus misalnya seperti mengidentifikasi ide utama atau untuk belajar apa memperbanyak kosakata, mempelajari tata bahasa dan lain-lain. Jadi ada tujuan tertentu ya dalam dalam hal ini adalah belajar bahasa atau menjawab pertanyaan. Kalau untuk membaca ekstensif, tujuannya untuk pemahaman umum saja. Jadi hanya sekadar kesenangan memperoleh informasi dan memperoleh pemahaman umum. Kemudian berdasarkan aspek tingkat atau materinya, kalau untuk membaca intensif, sebagian besar sulit karena materi untuk penutur asli terkadang juga tidak relevan dan pilihan guru, tuh kan udah mulai terlihat bedanya ya. Kalau membaca ekstensif, mudah dipahami, menarik, dan pilihan siswa. Karena pilihan siswa itu jadi terasa mudah untuk dipahami dan menarik. Kalau berdasarkan aspek jumlah, baca intensif itu biasanya, jumlahnya tidak terlalu banyak atau hanya beberapa halaman. Namun kalau membaca ekstensif itu jumlahnya banyak, bahkan banyak sekali atau bisa juga satu buku. Pokoknya perbedaannya itu kalau untuk jumlah ya.
Berdasarkan aspek kecepatan, membaca intensif itu dibacanya pelan-pelan dan cermat, karena kan ada tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh setiap siswa atau mahasiswa, jadi dibacanya secara cermat dan pelan-pelan. Sedangkan membaca ekstensif itu membaca cepat dan lancar, karena tujuannya hanya untuk memperoleh pemahaman umum saja gitu. Selanjutnya aspek fokus. Kalau membaca intensif itu fokusnya pada kata atau kalimatnya. Karena kan misalnya tujuannya untuk belajar tata bahasa, jadi diperhatikan kata atau kalimatnya seperti apa gitu. Sedangkan untuk membaca ekstensif, fokusnya pada arti atau makna sebagai pengetahuan atau pemahaman umum. Kemudian ada aspek metode, dilakukannya di mana, membaca intensif itu di dalam kelas, metodenya terjadi di dalam kelas. Sedangkan membaca ekstensif terjadi di dalam maupun di luar kelas. Itu, jadi lebih lebih intens untuk dipantau oleh guru itu adalah membaca intensif ya, karena terjadi di dalam kelas, sedangkan membaca ekstensif di dalam maupun di luar kelas. Kemudian yang terakhir ada aspek, sasaran kelas. Untuk membaca intensif itu membacanya dengan akurat. Jadi kan karena kita membaca pelan-pelan dan cermat, untuk memperoleh hasil yang akurat jadi benar-benar, dibaca gitu. Kalau untuk membaca ekstensif, membacanya hanya untuk kesenangan. Jadi hanya untuk, sekedar paham saja dan untuk kesenangan tadi, jadi tidak terlalu akurat untuk dibaca gitu, tidak masalah kalau untuk membaca ekstensif ya. Jadi sudah terlihat jelas ya, mahasiswa-mahasiswi sekalian, apa bedanya membaca intensif dan membaca ekstensif. Nah, ini adalah slide terakhir atau bahasan yang terakhir ya. Untuk perbedaan ini diharapkan mahasiswa-mahasiswi sekalian memahami apa bedanya membaca intensif dan ekstensif. Nah, materi dari PowerPoint ini berdasarkan ini, Jurnal Tempo, yaitu judulnya Extensive and Intensive Reading Approaches in Teaching English Reading. Ini dapat kalian akses ya, kalau mau belajar lebih lengkap materinya, tidak hanya yang seperti saya paparkan pada presentasi atau video pembelajaran ini, kalian dapat mengaksesnya di link berikut. Ntar dicari aja judulnya di Google ya, karena materinya cukup lengkap di sini. Ya, baik. Sekian presentasi dari saya, sekian video pembelajaran ini. Jika mahasiswa-mahasiswi sekalian mengalami kesulitan terkait dengan topik ini, Anda boleh bertanya atau menghubungi saya melalui email ailafirinwindiata@gmail.com. Oke, teruslah berusaha, terus berdoa, dan tetap semangat. Sampai bertemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.